بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر. Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Surat Al-Qamar, surat ke-54 ayat 1. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdu lillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minadh dhalimin, wa na'udzu bika minal fasiqin, wa na'udzu bika minal munafiqin, wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, biidnillah, biridhoillah, alhamdulillah. Pada hari yang baik ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk hidup di alam bumi ini. Mudah-mudahan kehidupan kita akan menjadi bermakna apabila di dalam kehidupan ini kita senantiasa menjadi orang-orang yang syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus bersyukur karena kita dijadikan Allah menjadi orang-orang yang bersyukur.
Orang yang bersyukur itu dia beriman takwa. Orang yang bersyukur itu dia soleh solihah. Orang yang bersyukur itu kokoh Islamnya, juga iman, juga taat, juga benar, dan dia juga sabar melaksanakan perintah-perintahnya Allah, dan juga sabar menjauhi larangan-larangan Allah. Dia bersabar pada saat kejayaan, dia juga sabar pada saat diuji dengan sakit dan kekurangan serta hal-hal yang menyusahkan. Dia tetap senantiasa berdoa, berusaha dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merekalah orang-orang yang luar biasa, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia juga khusyuk solat-solatnya, daim solatnya, solat setia, dan juga solat yuhafidun, dan juga solat daimun, sehingga solat yang dilakukannya serta hakko tilawatihnya, hakko tukotihnya, hakko jihadihnya dapat membentuk kepribadian yang bisa menjauhi segala perbuatan keji dan mungkar. Maka imannya baik, Islamnya baik, dan ihsannya baik, nampak di dalam akhlakul karimahnya. Dia termasuk orang-orang yang berakhlak, berbudi luhur, yang mempunyai sifat mulia, sidik, fatonah, amanah, tablik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan karunia yang besar ini, sifat-sifat yang mulia ini, mudah-mudahan ada di dalam diri kita, keluarga besar kita, anak cucu kita, siswa-siswi kita, sahabat-sahabat guru di bumi, bapak ibu wali murid di bumi, dan juga para pemimpin-pemimpin di bumi, Bapak Presiden dan para menterinya, mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akhlakul karimah, sehingga bisa menjadi khalifatullah fil ard yang rahmatal lil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dunubana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Marilah kita senantiasa bertafaqih fiddin, memperdalam agama kita, senantiasa mencintai ilmu pengetahuan, sehingga dengan ilmu itu kita akan menjadi orang-orang yang mengetahui segala hal yang ada di bumi ini, sehingga kita mengetahuinya juga secara ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mempunyai pemahaman yang kokoh di dalam ilmu ini. Mudah-mudahan seluruh ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Amin ya rabbal alamin.
Al-Qamar ayat 1. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa hari kiamat hampir datang. Pada waktu kehidupan dunia akan berakhir. Dalam ayat lain yang bersamaan maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Surat An-Nahl ayat 1. Allah melanjutkan firman-Nya, Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Al-Anbiya ayat 1. Oleh karena itu, janganlah dunia dan isinya ini melalaikan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. At-Taubah 67 sampai 70 adalah orang-orang yang lalai daratan, sehingga menyebabkan dia menjadi orang yang lalai kepada dirinya, lalai kepada keluarga besarnya, lalai kepada umat ini, sehingga tugas hidupnya salah, tujuannya hidup salah, dan fungsi hidupnya salah, sehingga keberadaannya di dunia dia termasuk orang yang hina, yang celaka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dari Allah dan taubatan nasuha. At-Tahrim ayat 6 sampai 8. Mudah-mudahan dengan ilmu, dengan iman, dengan takwa kita mampu berada di dalam dunia ini. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia dapat kita jadikan sebagai wahana untuk menggapai kebahagiaan kita di akhirat nanti, dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu berupa fisik kita, akal kita, nafsu kita, kolbu kita. Mari kita pergunakan untuk beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik. Ali Imran 102 sampai 200. Amin ya rabbal alamin. Pada waktu itu bulan akan pecah bercerai-berai akibat penyimpangan dari peredarannya, sebagaimana diutarakan dalam ayat-ayat lain yang bersamaan maksudnya. Allah berfirman, idas sama'un syaqqat, apabila langit terbelah. Al-Insyiqaq ayat 1. Allah berfirman lagi, idas syamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat, apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan. At-Takwir 1 sampai 2. Marilah kita kokohkan tafakoh fidin kita, At-Taubah 122, sehingga kita ini akan tahu diri
kita berasal dari mana, dan sekarang ini kita berada di mana, dan mau kita kemana. Semuanya itu ada panduan-panduan yang mulia yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, 114 surat, 6236 ayat, dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, mau tidak? Kalau jawabnya mau, maka berbahagialah. Al-Baqarah 1-5. Tapi kalau jawabnya tidak mau, bahkan dia menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, Al-Baqarah ayat 6 dan 7 diperingatkan atau tidak diperingatkan, mereka tidak mau beriman. Itulah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mendapatkan hidayah al-Islam, dia bisa berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau ragu-ragu dan hatinya semakin lama semakin sakit karena dia suka mencampur adukkan antara kebenaran dan keburukan, Al-Baqarah 8-20, mudah-mudahan Allah memberikan taubatan nasuha dan hidayahnya. At-Tahrim ayat 6-8. Amin ya rabbal alamin. Banyak lagi ayat lain yang menunjukkan kejadian yang sangat dahsyat yang akan terjadi ketika hancurnya alam ini dengan tibanya hari kiamat. Kebanyakan mufassir berpendapat bahwa kejadian tersebut pada ayat pertama telah terjadi dan bulan telah terbelah dua pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. 5 tahun sebelum beliau hijrah. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Ibnu Jarir dari Anas bin Malik, bahwa penduduk Makkah meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, agar mengemukakan suatu mukjizat sebagai bukti kerasulannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada mereka bulan terbelah dua, sehingga mereka melihat Jabal Nur berada di antara dua belahan bulan tersebut. Diriwayatkan pula dari Sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim dan para perawi-perawi hadis lainnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwa bulan telah terbelah pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih, menjadi dua belah, sebelah berada di atas bukit dan yang lain berada di bawahnya, seraya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih, saksikanlah. Tapi ternyata orang-orang kafir tetap tidak percaya, orang-orang munafik tetap ragu-ragu. Oleh karena itu, mudah-mudahan orang-orang yang tidak percaya akan mendapatkan hidayah, akhirnya jadi percaya. Orang-orang yang ragu mudah-mudahan mendapatkan hidayah, akhirnya menjadi yakin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ilmu yang nafi kepada kita, sehingga kita mampu untuk senantiasa bertafaqquh fiddin, untuk mengkokohkan akidah kita, syariah kita, ibadah kita, muamalah kita, ilmu-ilmu kita kuasai semuanya, ya, sehingga kita mampu untuk membaca peradaban-peradaban manusia sejak zaman Nabi Adam sampai di akhir zaman, sehingga kita mampu menjadi umat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin.
Abu Dawud meriwayatkan pula bahwa telah terjadi pembelahan bulan pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Maka orang-orang Quraisy berkata, ini adalah sihir anak Abu Kabsyah. Lalu seorang dari mereka berkata, tunggulah dahulu berita yang dibawa oleh para musafir yang tiba, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, tak sanggup mensihirkan semua manusia. Lalu tibalah para musafir membawa berita kejadian tersebut. Lalu dalam riwayat Al-Baihaqi terdapat tambahan, lalu mereka bertanya kepada para musafir yang berdatangan dari semua penjuru. Jawab mereka, sungguh kami telah melihatnya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini, telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang terbelahnya bulan. Sebagian berpendapat bahwa bulan itu memang telah terbelah pada masa Nabi sebagai bagian dari mukjizatnya, tetapi sebagian mufasir berpendapat bulan pasti terbelah bukan terjadi pada masa Nabi, tetapi akan terjadi nanti pada saat hari kiamat. Hal ini disebabkan karena hilangnya keseimbangan daya tarik menarik antar planet. Mudah-mudahan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjadikan kita cinta untuk senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadi, sehingga iman dan takwa kita bisa bertumbuh subur. Kita mempunyai ainul yakin yang kokoh, ilmul yakin yang kokoh, hakul yakin yang kokoh, sehingga keimanan dan ketakwaan kita ini akan menjadi kokoh, sehingga kita mampu untuk memimpin diri kita, memimpin keluarga besar kita, anak cucu kita, siswa-siswi kita, dan umat ini untuk senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang berakhlakul karimah. Mudah-mudahan generasi-generasi kita akan menjadi pemimpin-pemimpin yang terbaik pada masa-masa yang akan datang, dan mereka akan menggantikan perjuangan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kaum muslimin, kaum muslimat semuanya yang masih hidup ini, diberikannya mereka rezeki mulia dan maqamam mahmuda. Al-Anfal 1 sampai 4, Al-Isra 1 sampai 82. Mudah-mudahan mereka yang masih hidup Allah berikan panjang umur bil barokah wa bit taati la sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Doa kami yang terbaik untuk seluruh saudara-saudari kami, ayahanda kami, sahabat-sahabat guru di bumi, dan juga seluruh siswa-siswi kami, bapak ibu wali murid yang sudah wafat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kasih dan sayangnya serta ampunannya dengan doa Allahumma anzilur rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.